Ya, ketemu lagi dengan saya Rizky Prabowo. Kali ini kita akan membahas terkait dengan array dan pointer pada pemrograman terstruktur. Untuk array nanti kita akan review saja karena saya yakin di semester sebelumnya sudah pernah dibahas dan saya yakin rekan-rekan semua sudah mengerti terkait penggunaan array. Objektif atau tujuan dari pertemuan ini yang pertama review array, yang kedua dapat mendeklarasikan pointer dalam C++, yang ketiga dapat mengetahui alamat dan alamat suatu variabel dalam memori dengan menggunakan C++, dan yang keempat dapat menggunakan pointer dalam C++. Yang pertama kita bahas terkait dengan array. Array itu sendiri dideklarasikan sebagai pemesanan memori secara berurutan. Kenapa berurutan? Karena pada saat kita menggunakan array, pada saat kita pesan gitu ya, pesan array, pesan memori, nah, misal kita pesan 4, maka akan dialokasikan memori sebanyak 4, dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Begitu juga pada saat kita pesan memori sebanyak 10 gitu ya, memesan array sebanyak 10, maka kita akan dialokasikan memori dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena dimulai dari 0 jadi 10-nya nggak ngikut ya. Oke, seperti itu makanya disebut sebagai pemesanan memori secara berurutan. Sedangkan untuk elemen-elemen di dalam array, di dalam suatu variabel array gitu ya, harus bertipe data sama. Karena pada awal kita deklarasi array gitu ya, kita kan mendeklarasikan tuh tipe datanya apa. Nah, untuk mengisinya nanti harus menggunakan tipe data yang sesuai, yang sama seperti pada saat kita deklarasikan. Kemudian, array ini cocok untuk jumlah data yang nilai maksimumnya sudah diketahui. Kenapa cocok? Karena kita harus mengalokasikan memori sedikit lebih banyak dari nilai maksimumnya. Misal, kita memiliki data sebanyak 100. Biasanya untuk pemesanan array-nya kita lebihkan sedikit, misalnya 105 atau 102 gitu. Nah, kita lebihkan sedikit untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti ada lebih data maksimumnya itu lebih sedikit gitu. Misalnya ada data mahasiswa sebanyak 100. Tiba-tiba ada tambahan mahasiswa sebanyak 2 atau 3 gitu, dari kelas-kelas yang lain. Nah, itu mengantisipasi supaya tetap bisa tertampung. Karena kalau misalnya kita sudah pesan array sebanyak 100, kemudian yang datang atau yang masuk datanya sebanyak 102, maka yang 2 itu hilang. Tidak tertampung dalam variabel array. Nah, ini array ini sendiri bersifatnya statis. Kenapa dibilang statis? Karena pada saat sudah dipesan, nah program itu berjalan, kita tidak bisa merubah nilai alokasi memori yang sudah diberikan. Kemudian selain itu, array juga dapat diakses secara acak. Secara acak ini misalnya kita pesan array 10, berarti kan 0 sampai dengan 9. Kita tidak harus sekuensial mengaksesnya ya, tapi bisa acak. Misalnya kita akses 5 dulu, 5, kemudian kita pengen akses nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 6 gitu ya. Bisa diakses seperti itu, atau bisa juga diakses secara berurutan. Untuk pendeklarasian array itu ada 3 hal yang penting dan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada tipe data. Tipe data untuk variabel array yang akan kita deklarasikan. Yang kedua, nama variabel. Yang ketiga, subscribe atau index. Berapa banyaknya memori yang kita pesan. Alokasinya itu seberapa banyak. Nah, ini contoh penggunaan array di dalam C++. Contohnya seperti ini. Include IOStream using namespace std, supaya tidak kita tulis-tulis terus ya, std-nya kita deklarasikan bahwasanya kita menggunakan namespace std. Kemudian di sini ada program utama, dimulai di sini. Program utama, kemudian ini yang saya tunjuk merupakan deklarasi dari array-nya. Deklarasi array dimulai dari tipe data, kemudian nama variabel,
kemudian subscribe atau indeksnya. Ini sebanyak berapa. Tipe data yang kita pakai integer, nama variabelnya n, kita pesan sebanyak 10. Kemudian di sini ada looping integer dimulai dari 0, i-nya bernilai dari 0, kemudian sampai dengan kurang dari 10, berarti 0 sampai dengan 9. Dan di sini langkahnya i++ atau incremental plus 1 gitu ya. Ini dimulai dari ni, i awalnya bernilai 0 gitu ya. Berarti n0 sama dengan i 0, ini nilai i ini 0, ditambah dengan 100. Nah, ini untuk i 0. Kemudian masuk lagi ke for, berarti sekarang i-nya bertambah, yang tadinya 0, sekarang bertambah jadi 1, karena di sini plus ya, berarti incremental 1. Di sini 1, berarti n1 sama dengan 1 ditambah 100. Kemudian diulangi lagi sampai dengan 9 ya. I-nya ini 9, i-nya bernilai 9, berarti nanti di sini n9 sama dengan 9 ditambah 100. Ini untuk prosesnya. Di sini ada looping for di sini, dimulai dari kurung kurawal di sini, tutup kurung kurawal, kemudian di sini mencetak isinya. Cout element value endl, n-line gitu ya. Kemudian di sini ada looping untuk mencetak for integer j 0 sampai dengan j kurang dari 10. J++, ini loopingnya 1 juga, atau incremental 1, cout J, berarti nanti di sini dimulai dari 0, kemudian tanda panah, kemudian diisi nilai NJ, berarti N0, tadi di sini dimulai dari N0 sampai dengan N9 sudah dideklarasikan ya, atau sudah diisi. Nah, di sini tinggal mencetaknya saja. N0, N1, N2, N3 sampai dengan N9. Kemudian n-line dan return 0. Ya, ini ciri dari array ini ada ini, kurung sikunya biasanya. Nah, kurung sikunya ini masing-masing kalau di Pascal ya, bahasa pemrograman Pascal pakai kurungnya kurung biasa yang kayak seperti ini. Kalau di Java sama sepertinya seperti ini. Nah, nanti silakan Anda cek masing-masing di bahasa pemrograman yang lain. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan pointer. Pointer atau variabel penunjuk, sering ya kita bilang pointer gitu ya. Pointer biasanya dipakai dosen untuk menunjuk sesuatu gitu ya, menunjuk di papan tulis gitu biasanya. Ya, pointer atau variabel penunjuk adalah suatu variabel yang berisi alamat memori dari suatu variabel yang lain. Pointer variabel atau biasa disebut pointer saja, ini berisi alamat variabel yang mempunyai nilai tertentu. Jadi misalnya saya punya variabel X. Oh ya, nanti ada ilustrasinya lah. Selanjutnya nanti kita bahas ilustrasinya. Simbol yang sering dipakai, simbol ini, bintang. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwasannya itu variabel pointer, kemudian simbol dan ini digunakan untuk mengakses memori dari suatu variabel. Nah, ini ilustrasi yang saya sebutkan tadi. Misal kita memiliki variabel X yang berisi karakter A. Berarti X sama dengan A gitu ya. Dalam compiler C, nilai dari A itu disimpan dalam alamat tertentu di memori. Nah, alamat variabel X dapat diakses menggunakan dan X. Nah, ini pakai statement seperti ini, menggunakan dan, tanda dan gitu ya. Dan X, ini titiknya titik dari kalimat ya, jadi nggak pakai titik ini. Jadi dan X. Jika kita ingin alamat variabel X, atau kita ingin mendeklarasikan atau memasukkan alamat suatu variabel, misalnya di sini variabel X,
Nah, kita bisa menggunakan statement seperti ini. Misalnya kita buat variabel alamat X gitu ya, sama dengan dan X. Nah, alamat X, di sini alamat X yang ini maksudnya. Alamat X adalah variabel yang berisi alamat dari variabel X. Alamat ya, alamatnya. Nah, variabel alamat X disebut juga sebagai variabel pointer. Jadi, pointer itu intinya dia menunjuk ke suatu alamat variabel yang lain. Ya, intinya sih seperti itu. Ya, di sini saya berikan contoh terkait dengan penggunaan pointer. Misal seperti ini, ada program. Nah, pada saat kita membuat program menggunakan C++, ilustrasi di dalam memori itu seperti ini. Misalnya, kita punya memori dengan alamat seperti ini, kemudian isinya belum ada gitu ya. Nah, pada saat kita mendeklarasikan suatu nilai atau mendeklarasikan suatu variabel gitu ya. Misalnya di sini integer data sama dengan 100. Deklarasi berikut ngisi gitu ya. Nah, di memori akan ditulis bahwasanya ada variabel data nilainya 100. Mau ditaruh di mana sama operating system? Nah, misalnya ditaruh di FFF4 alamatnya ini. Nah, data berada di alamat FFF4 nilainya 100. Selanjutnya, misal kita deklarasikan lagi float value nilainya 56,47. Nah, seperti ini. Value FFF0 56,47. Nah, terkait dengan meletakkannya, ini biarkan sistem operasi yang bekerja. Jadi random dia. Kita tidak bisa menentukan bahwasanya yang ada di alamat ini atau alamat ini digunakan untuk variabel ini, urutan gitu ya. Nggak bisa. Jadi biarkan sistem operasi yang bekerja untuk hal tersebut. Kemudian kita cetak misalnya cout data, cout value, dan hasilnya nanti seperti ini. Nah, jadi ini kurang satu ya F-nya ya. FFF 0 ya harusnya ya. FFF 0 harusnya ini. Nah, ini kurang pada saat menuliskan F-nya harusnya 3. Oke, selanjutnya pada saat kita mendeklarasikan sebuah pointer sama saja seperti ini, misalnya float data di dalam memori data 50,8. Kemudian float PTR, ini ada tanda bintang ya. Tanda bintang menunjukkan dia variabel pointer. Dan variabel pointer harus diisi dengan alamat dari variabel yang lain. Misalnya kita isi dengan alamatnya si data. Untuk mengisinya menggunakan tanda seperti ini. Dan data gitu ya. Simbol dan data. Karena diisi dengan alamat, jadi seperti ini. Nilainya FFF4. Jadi PTR FFF4. Kenapa? Karena diisi dengan alamatnya si data. Nah, untuk contoh clear-nya langsung saja seperti ini. Contoh realnya ya. Nah, misal pertama kita gunakan integer angka sama dengan 120 misal. Kemudian integer PTR angka, ini maksudnya pointer angka gitu ya, diisi dengan dan angka atau alamatnya si angka. Kemudian kita cetak, coba kita cetak angka gitu ya. Nah, cout angka ENDL atau Nline, dia akan menghasilkan 120. Benar ya, di sini 120. Kemudian cout bintang PTR angka. Nah, karena di sini alamatnya diisi alamatnya si angka dan angka mereference ke nilainya. Nilainya 120. Makanya outputnya akan 120. Kemudian kalau dituliskan seperti ini, PTR angka, maka yang akan dicetak itu alamat dari variabel angka. Alamatnya ya. Nah ini harusnya sama, cout dan angka, ini dan angka ya, karena ini alamat. Di sini harusnya isinya sama, variabel angka gitu ya.
Selanjutnya, ini bagian penting. Misal PTR angka kita ganti isinya jadi 1500. Tadinya kan 120 ya ini ya. Nah, kita ganti jadi 1500. Apa yang terjadi? Di sini pada saat Anda mencetak angka kan harusnya di sini 120 ya. Karena di sini di alamatnya diisi dengan 1500 dan jadi di replace dia. Angkanya akan memunculkan 1500. PTR angka juga sama karena di sini udah diganti ya 1500. Untuk PTR angka, nah PTR angka yang ini yang tanpa tanda bintang itu akan mencetak alamat variabel si angka. Kemudian si out dan angka ini variabel angka juga. Ini harusnya sama. Variabel angka yang atas dengan yang bawah sama, dengan yang sini dan yang ini pun harusnya sama. Oke, kita demokan menggunakan C++. Saya sudah buatkan tadi. Nah, ini contohnya. Mari kita running programnya. Ya, seperti ini. Cout angka 120 benar. Cout PTR angka 120 benar. Kemudian cout PTR angka, ini alamat variabel angka yang ini nih. 0x28ff08. Begitu juga yang bawahnya dan angka ya sama. Kemudian di sini PTR angka kita ganti jadi 1500 ya, di replace. Di sini saya kasih garis. Di sini muncul ya garis. Kemudian cout angka. Angka di sini 1500 sekarang. Karena sudah diganti. Kemudian PTR angka dia 1500 juga. Di sini ya, sudah diganti. Kemudian dan angka, mana? Belum ini. PTR angka yang ini yang tanpa tanda bintang, dia memunculkan alamat variabel angka. Nah, ini alamatnya masih sama. Kemudian dan angka sama, ini memunculkan alamat variabel si angka, kemudian return 0. Oke, sampai di sini saya rasa cukup untuk materi pointer. Sampai ketemu di pertemuan atau di video selanjutnya. See you!